tapi kasar. Nah, ini harus dipahami dulu nih. Watak anak yang mana? Yang tadi, yang misalnya ekstrovert tadi. Ya. Kalau yang ekstrovert tadi memang dia belak-belakan. Satu. Kedua, ini anak laki. Tadi saya sudah sampaikan, laki-laki itu otak kanannya lebih dominan. Jadi otak bermainnya lebih dominan. Ketiga, membuat kesepakatan itu gak cuma satu kali. Diulang-ulang. Dan buat pertemuan-pertemuan yang rutin. Anak saya 5, 4 laki-laki. Untung saya belajar sedikit tentang otak laki-laki, bahwa dia sedang bermain. Pada saat mereka masih kecil, terutama waktu TK dan SD, terutama ya, dan juga waktu sampai SMP lah kira-kira, itu harus dibuat pertemuan-pertemuan khusus yang teratur sebulan sekali untuk membahas kesepakatan-kesepakatan ini. Banyak orang tua bilang saya sudah bikin kesepakatan, ternyata baru 1 kali diomonginnya. Coba bikin dalam kondisi yang kita siap, dia siap. Contoh ya, anak saya Mas Lanang itu kan lahirnya 18 Juni. Supaya saya ingat, setiap anak mendapatkan jatah pertemuan khusus, bukan sama adik-adiknya, itu setiap bulan tanggal 18 saya jemput Mas Lanang dari sekolah, nih waktu dari masih kecil ya, masih TK ya, ajak dia makan. Kenapa? Kalau kita mau nasihati anak laki, itu harus dalam kondisi sama lagi makan enak, gembira. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Itu ingat baik-baik kalau anak laki. Jadi ngobrol, terus kita catat, kamu mau main bulan ini kamu mau main apa aja? Itu tanya. Bunda, aku mau main game apa? Game online. Apa itu? Ceritain dong. Jadi anak merasa bahwa oh, bundaku ini adalah orang yang paling aman kalau saya cerita tentang permainan saya. Karena anak laki-laki mau bermain. Dan sekarang era digital, mainnya digital. Kan gitu. Jadi kita catat, oh game online Dota untuk itu ya nak ya. Untuk kita bisa perang, ngatur strategi, ya gitu. Iya Bu. Karena buat anak laki-laki bermain itu belajar. Gitu. Ya, nah jadi terus misalnya janjian, kamu main berapa jam nih nak? Soalnya nanti kan bulan ini ada ujian, ada ulangan, ya ingat ya, sholat harus dikerjakan ya. Nah itu kesempatan setiap bulan ingetin lagi. Terus kita pantau deh sebulan itu dia benar nggak sesuai sepakatan. Kalau enggak, ya kalau bisa waktu kita memantau anak ini sudah mengerjakan sesuai kesepakatan, kita catat. Misalnya dia janji mainnya cuma 2 jam aja, mau mendekati 2 jam, kita bilang, nah udah hampir 2 jam, iya bun, udah. Gak usah ditekan-tekan, anak lagi gak usah ditekan-tekan, apalagi umur 10-11 tahun nih, lagi akil balik, lagi testosteron naik, ya agresifnya tinggi. Cuman nyampaikan aja, terus kita lihat tuh, dia mainnya 2 jam lebih, 40 menit, catat, besok lagi catat. Nah, bulan depan pada saat negosiasi atau saat musyawarah, ingat ya musyawarah ya, kita doa dulu, ya Allah, mohon lemah lembut saya mau musyawarah pada anakku, ya Allah, ya, dan maafkan mereka dan mohonkan ampun, ya Allah, dari hasil pengamatan saya sebulan ini, ya Allah, anakku tidak sesuai kesepakatan, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah, sebut namanya Fulan bin Fulan, ampuni dia, ya Allah. Baru tadi kan ngajak musyawarah kan, barulah kita jemput lagi, kita makan berdua. Nak, kemarin ibu catat-catat kok kamu sebulan ini nggak dari 2 jam, nak. Kelebihan terus. Iya ya Bu ya. Nah, anak juga kan baru sadar. Oh gitu. Berapa jam tuh Bu? Nah, misalnya. Iya, ada yang 2 jam 60 menit. Ya 3 jam dong itu. Iya, bercanda-bercanda aja. Kenapa sih nak? Terus cari tahu kenapa. Iya Bu, aku minta maaf ya. Karena kalau kita main game online, khususnya Dota, kita nggak boleh berhenti tiba-tiba. Kita harus minta izin. Dan proses izin itu bisa makan waktu Bu. Oh gitu. Dan main game online itu kan biasanya pertemanan luar negeri. Jadi mereka harus membawa nama negara, karena anak saya bilang ini bawa nama negara, Bu. Sekarang bawa nama negara itu bukan cuma main basket, main bola, atau lomba matematika, main game itu bawa nama negara. Orang Indonesia, anak Indonesia dicap loser oleh orang negara-negara, kenapa? Karena kalau main tiba-tiba hilang. Dan saya yakin kenapa anak tiba-tiba hilang, belum sempat izin, udah dimarahin orang tuanya. Makanya ini harus paham, ya. Dengan kondisi kayak gitulah maka enak. Jadi anak mengerti, oh, terus kita juga ngerti, oh kalau gitu gini deh, ibu kasih waktu 2 jam, habis itu untuk minta izinnya setengah jam. Bisa nak? Iya Bu. Bikin lagi kesepakatan baru, pantau lagi, bahas lagi bulan depan. Itulah peran orang tua, itu yang namanya sabar. Ya, dan coba ibu-ibu nih, karena kita kan otak kita beda sama laki-laki. Coba bikin settingan di kepala bahwa anak laki-laki bermain itu belajar. Belajar apa Boy? Ya belajar dalam permainan itu. Belajar
strategi, belajar dia punya teman banyak di era sekarang, belajar bagaimana dia mengatasi ya tekanan-tekanan kekalahan dalam permainan, itu belajar. Karena anak yang asik main, ibu nasehatin, itu nggak suka dia. Itulah jadinya ngamuk. Ya. Kita pantang nasihati anak dalam kondisi main. Kan udah bikin kesepakatan. Nah, tapi ibu harus tegas kesepakatan yang misalnya satu, azan. Nah, azan loh, azan. Nah, kita udah sepakat azan loh. Nah. Adapun kalau soal yang azan kemudian dia sholat, makanya nanti dia terbiasa. Oke deh, wah, tak lagi mau azan nih. Kalau gitu saya tunda aja deh, sholat dulu, baru saya main. Nah, itu untuk dia belajar. Dan proses belajar ini hasilnya baru 10 tahun yang akan datang, Bun. Jadi, ikhtiar terus. Nah, itulah sabar. Ya. Oke, dan kita nggak bisa langsung memblaming itu sebuah kecanduan. Kalau belum lagi mencoba untuk cara-cara kayak tadi dilakukan. Ya.